di video tutorial cara cepat, metode cepat belajar gramatika bahasa Inggris bersama gue Doni Mars. Di video kali ini kita akan belajar tentang gerund atau fungsi verb ing. Nah, gue cuma sekedar mengingatkan buat kalian yang mungkin mengikuti di video sebelumnya mengenai to be, ya. Nah, gue cuma ingatkan bahwa to be itu adalah salah satu kata kerja bantu yang fungsinya adalah satu menghadapi verb ing, ya, menghadapi kata kerja bentuk ing. Ya, misalnya I am speaking English, gitu ya, kata kerja ya. Misalnya she is cooking in the kitchen, gitu ya. Lalu kemudian fungsi kedua adalah menghadapi kata benda, itu fungsinya untuk pernyataan aja, gitu. Misalnya kayak this is a book, these are books, I am a doctor. Nah, seperti itu aja. Kemudian terakhir adalah sebagai kata tanya, gitu ya. Are you a teacher? Ya. Is she cooking? Kan seperti itu. Nah, kemudian video kemarin itu memang masih ada hubungannya dengan pembahasan kita kali ini, yaitu terkait dengan gerund. Apa sih gerund? Gerund adalah ya verb ing itu sendiri, gitu kan. Nah, di dalam bahasa Inggris kata kerja itu memang unik ya. Dalam bahasa Inggris itu ada 3 bentuk ya, verb 1, verb 2, verb 3. Nah, bentuk yang keempat ini unik nih, disebutnya verb ing, kata kerja bentuk ing. Apaan tuh? Ya, ada kata ing gitu ya yang nempel ke kata kerjanya gitu. Sebagai contoh misalnya verb 1-nya speak, verb 2-nya spoke, verb 3-nya spoken, speaking. Nah, jadi verb ing adalah verb 1 yang dikasih akhiran ing. Nah, apa sih istimewanya akhiran ing ini atau verb ing ini ya, atau gerund ini? Nah, kita akan bahas melalui bagan berikut ini atau lingkaran berikut ini ya. Di sini bisa kalian lihat. Nah, itu dia. Kalian perhatikan di lingkaran berikut, di sini adalah fungsi dari verb ing atau ing form. Ya, kalau kalian mendengar istilah mungkin di sekolah, di tempat kursus kalian ada istilah gerund, ing form, verb ing. Ya, pada intinya sih itu aja ya. Nah, jadi ing itu terjadi jika apa? Nah, kalian lihat mind mappingnya, ada lingkaran dibagi 2 ya. Yang pertama, ing terjadi jika to be. Ya, ing terjadi jika ada to be. Nah, ini gak usah kita bahas ya. Kalau kalian simak pemaparan di video sebelumnya, yaitu tadi ya, to be adalah kata kerja bantu untuk verb ing. Ya, jadi ing terjadi jika ya ada to be. Ya, contoh ya kemarin itu ya, kayak kalimat-kalimat she is cooking gitu ya, they are playing, ya seperti itu ya. Kemudian, nah yang bagian kedua nih, ing terjadi jika adjektif. Ya, kalian kan tahu adjektif itu kata sifat, tapi adjektif yang dimaksud di sini maksudnya adalah membentuk kata sifat. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Jadi ing terjadi jika dia diperlukan untuk membentuk kata sifat atau mensifati sesuatu. Contohnya misalnya, kalau kalian menemukan kata benda dengan kata kerja disatukan dalam bahasa Inggris ya. Contohnya gini deh, misalnya kayak swimming pool. Nah, pernah dengar kata swimming pool dong gitu ya. Swimming pool itu kan artinya kolam renang, kolam yang dipakai untuk berenang. Kolam itu kata benda, renang kata kerja. Nah, sama dalam bahasa Inggrisnya pun sama. Swim itu kata kerja, pool kata benda. Ketika digabung menjadi satu istilah ya untuk menamai satu kata benda, jadi mensifati si bendanya. Kolam renang, kolam yang dipakai untuk berenang. Nah, dalam bahasa Indonesia itu nggak perlu nggak perlu pengikat, nggak perlu ada tambahan yang lain-lain. Langsung aja kalau kita ngedengar kata kolam renang, ya kita langsung ngeh, oh ya kolam renang, kolam yang dipakai berenang gitu tuh. Meja belajar, ya meja yang dipakai buat belajar. Meja makan, meja yang dipakai buat makan. Nah, dalam bahasa Inggris, kalau kalian perhatikan, kata kerjanya pasti pakai ing. Contoh, dining table. Tuh, dining table ada ing-nya. Artinya meja itu tersifati oleh fungsinya, yaitu untuk makan, meja makan. Ya, seperti halnya tadi kolam renang, swimming pool pasti ada ing-nya. Atau learning table ya, meja belajar ya. Atau vending machine. Ya, kalian pernah dengar istilah vending machine kan, yang jualan minuman otomatis dan lain sebagainya. Nah, itu kan dalam bahasa Inggris disebutnya vending machine, ada ing-nya tuh. Jadi kalian sekarang tahu alasannya kenapa bahasa Inggrisnya meja makan, bahasa Inggrisnya vending machine, mesin jualan otomatis, bahasa Inggrisnya lintasan lari, misalnya running track atau jogging track. Nah, kenapa nggak jog track atau run track gitu? Ya ada alasannya, ternyata ada alasan gramatikanya.
Nah, itu fungsi kedua ya. Jadi ini terjadi kalau dia membentuk kata sifat atau lebih tepatnya mensifati kata benda. Ya. Lalu kemudian, nah jadi ini terjadi jika atau genre itu terjadi jika ya atau berfungsi sebagai apa aja sih? Nah, di bagian berikutnya, di bagian ketiga, di situ disebutkan bahwa genre itu berfungsi sebagai satu subjek. Artinya verb ing itu boleh ditempatkan sebagai subjek. Verb atau kata kerja boleh jadi subjek dengan syarat ada ing. Maksudnya gimana? Kemarin kita udah belajar subjek kan I, you, we, they, he, she, it, ya. Tapi apakah kata kerja bisa dipakai sebagai subjek? Dalam tata bahasa Inggris boleh dengan syarat kata kerjanya pakai ing. Misalnya gini, learning English is fun. Belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Titik. Itu kan kalimat. Nah, learn-nya berarti kan jadikan subjek. Nah, boleh aja kalau ada ing-nya, makanya learning English is fun. Makanya ada ing di situ. Atau misalnya yang kedua sebagai objek. Nah, berarti sebagai objek kalimat ya. Gitu, sebagai objek kalimat. Nah, misalnya I love fishing. Nah, I subjek, love menyukai kata kerja atau verb, fishing-nya itu sebagai objek. Nah, karena memancing itu kata kerja ya, jadi pakai ing, fishing atau I love cooking juga bisa, memasak gitu ya. Jadi dia kata kerja sebagai objek boleh aja asal pakai ing. Kemudian berfungsi juga sebagai keterangan atau komplement ya, misalnya my hobby is reading misalnya, atau menerangkan sesuatu. Kemudian, nah ini suka kalian lihat nih, sebenarnya sering kita lihat tapi mungkin nggak ngeh ya, larangan singkat atau short prohibition. Ya. Istilah gramatikanya short prohibition, larangan singkat. Nah, kalau ada larangan singkat biasanya pasti pakai ing. Ciri larangan singkat adalah no. Ya, ada kata no ya atau dilarang ya. Contoh yang sering banget kalian lihat di pom bensin ada tulisan apa coba? Yes, no smoking. Ya, no smoking. Nah, kenapa harus pakai ing? Ya itu tadi karena aturan gramatikanya larangan itu harus pakai ing, no smoking, ya. Dilarang merokok. Atau misalnya kalian berwisata ke sebuah danau terus ada tulisan no swimming. Nah, itu berarti yang bikin pengumuman ngerti grammar. Bukan no swim, tapi no swimming. Itu udah benar. No parking. Nah, ini juga sering kalian lihat mungkin kalau kalian main ke perkantoran atau mall gitu ya, ada tulisan no parking, ya. Nah, itu udah benar tuh gramatikanya, dilarang parkir. Ya. Jadi kalau larangan kan sifatnya tegas atau ada konsekuensi ya. Beda mungkin dengan himbauan ya, kayak misalnya don't enter. Nah, itu mah bukan larangan ya, lebih ke himbauan gitu ya. Atau do not don't drink here gitu ya. Jangan minum di sini. Tapi gue sendiri sangat jarang menemui himbauan atau larangan yang menggunakan don't gitu ya, karena memang bukan fungsinya. Bisa kalian cek sendiri ya, misalnya kalau kalian kemana gitu, ke perkantoran atau ke mall atau ke apa yang biasanya punya dua bahasa bilingual gitu, jarang yang menggunakan larangan itu pakai don't atau do not gitu ya. Tetap aja mau itu himbauan biasanya sih tetap pakai no karena lebih tegas gitu ya, dan memang itu fungsinya sebagai larangan kalau dalam bahasa Inggris gitu ya. Kemudian ada ing juga terjadi setelah kata depan, atau ing juga difungsikan setelah kata depan. Nah, kata depan itu atau preposition itu kan macam-macam ya. Jadi setelah kata depan, misalnya kata depan tuh before, after, in, on, at, from, for gitu ya. Nah, itu kata depan tuh. Kalau dalam bahasa Indonesia untuk, sejak, dari, meskipun, walaupun. Nah, kalau ada kata kerja setelahnya itu menggunakan verb ing. Ya. Contoh misalnya setelah kata depan itu misalnya I am interested in making money. Ya, ada kata in di situ, itu kan kata depan. Nah, make-nya jadi making. Atau misalnya I'm sorry for keeping you waiting. I'm sorry for keeping. Ada kata for di situ, makanya keep-nya menjadi keeping. Ya, you are capable of speaking English. Ya, you are capable of. Of itu kata depan, makanya speak-nya pakai ing, speaking English. Ya, jadi setelah kata depan biasanya pakai verb ing. Kemudian terakhir adalah setelah kata khusus, ya, atau kata kerja tertentu. Nah, ini menarik nih. Oke, kita coba ganti slide dulu.
Gue akan coba tampilkan kata khususnya apa aja sih. Nah, ini dia. Ya, ini adalah kata khusus yang pertama ya. Kata khususnya ini verb juga, kata kerja. Tapi setelah kata-kata ini, kalau ada kata kerja setelahnya itu wajib ing. Wajib ing, nggak boleh nggak bisa ditawar. Kita lihat tuh di daftar kata yang di layar yang bisa kalian lihat. Di situ ada admit, appreciate, avoid, enjoy ya. Ada stop ya. Kita ambil satu deh, misalnya enjoy. Enjoy kan kata kerja, artinya menikmati. Nah, menikmati apa? Misalnya menikmati minum kopi ya. I enjoy drinking coffee. Nah, itu yang benar. I enjoy drinking. Nggak boleh I enjoy drink doang, itu nggak bisa. Apalagi kalau I enjoy drank coffee, itu lebih ngaco ya. Jadi kalau ada kata enjoy berarti wajib ing. I enjoy drinking coffee ya. Atau misalnya kata stop. Stop artinya berhenti ya. I stop smoking. Saya berhenti merokok. Nggak bisa I stop smoke. Nggak boleh. Jadi harus I stop smoking. Makanya kan kalau misalnya kalian, kalau referensi gua jadul, misalnya ada judul lagu I Can't Stop Loving You. Kenapa loving coba? Karena ada stop di situ. Atau lagunya Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You. Atau lagi-lagi stop loving. Nggak ada stop love, itu nggak bisa. Karena secara gramatika stop itu wajib ing. Nah, itu mungkin beberapa contoh sederhana. Kemudian selain kata khusus yang wajib ing, oke, next di bagian ini. Nah, kalau ini boleh milih antara ing atau to infinitive. Ya, jadi ini berbeda nih kata khususnya. Ada begin, continue, dislike, dread, like, neglect, plan dan lain sebagainya ke bawah ya, sampai ke allow. Kalau ada kosakata ini muncul, setelahnya itu boleh milih antara to atau ing. Oke, kita langsung ke contoh. Misalnya kalimat apa misalnya? Contoh misalnya like ya, I like. Nah, oke. I like cooking. Saya suka memasak. Jadi wajib ing karena ada like. I like cooking. Atau I like to cook. Nah, jadi ing-nya boleh hilang tapi pakai to. I like to cook. Ya sama aja kan kalau dalam bahasa Indonesia saya suka memasak gitu. Atau misalnya start ya artinya memulai ya. We start learning English. Nah, itu benar tuh. We start learning English. Ada start, ada learning, ada ing. Tapi kalau nggak mau pakai ing, boleh hilangin ing-nya, tapi wajib pakai to. We start to learn English. Nah, itu benar tuh. We start to learn English. Ya. Kemudian ada remember. Ya sama aja berarti. Ya, I remember something. Kalau something bukan ing ya. Bukan, bercanda. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi try, allow dan sebagainya. Ya, misalnya we try making apa misalnya we try making something, nah gitu tuh ya. We try to make something, nah gitu. Jadi yang dimainkan adalah make-nya itu, kata kerjanya itu antara make verb 1 atau making gitu. Kalau kamu pakai to ya pakai make, tapi kalau to-nya hilang pakai in ya, try making seperti itu. Nah, itu tadi mengenai gerund atau fungsi verb ing ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik ya. Tinggal kalian ulang lagi penjelasan gue tadi di atas video ini, didengarkan dengan sesama, kemudian diperhatikan contoh-contohnya atau bagian-bagian yang ditampilkan di layar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Materi apa yang nanti akan gue sampaikan mungkin masih berkaitan dengan auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Kita baru belajar kata kerja bantu yang pertama kan, yaitu to be. Masih ada to have, to do, dan modals. Oke, itu aja dari gue Dodi Mars. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.